Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, kita bahwasannya tahu ya kalau manusia itu membutuhkan makanan. Untuk apa makanan? Untuk memperoleh energi ya. Nah, tapi makanan tidak bisa dimanfaatkan tubuh secara langsung, tapi harus dicerna dulu terlebih dahulu ya menjadi zat-zat yang lebih sederhana atau molekul-molekul yang lebih sederhana agar bisa dimanfaatkan atau diserap oleh tubuh. Oke ya. Selanjutnya kita akan bahas zat makanan ya. Oke, zat makanan itu ada zat makanan makro dan mikro ya. Zat makanan makro adalah zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang banyak. Contohnya karbohidrat, lemak, protein, dan air. Sedangkan zat makanan mikro merupakan zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Contohnya vitamin dan mineral. Oke, selanjutnya kita ke karbohidrat. Nah, karbohidrat ini senyawa yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, kalian bisa memperoleh karbohidrat itu dari padi-padian, umbi, jagung, dan gandum. Dari umbi-umbian juga, singkong, ubi, kentang, tepung, dan sagu. Ya. Fungsi karbohidrat yang pertama sebagai sumber energi, menjaga keseimbangan asam dan basa, berperan dalam metabolisme dan pembentukan sel jaringan dan organ tubuh. Oke, selanjutnya lemak. Lemak disebut juga dengan lipid ya. Kalian bisa memperoleh lipid itu atau lemak dari lemak hewani, bisa juga dari lemak nabati. Apa saja itu lemak hewani? Contohnya keju, daging, mentega, susu, minyak ikan, dan lain-lain ya. Dan minyak nabati, contohnya kelapa, kemiri, zaitun, alpukat, dan kacang tanah. Oke, jadi jangan mentang-mentang kalian butuh lemak, kalian banyak makan makanan yang banyak makan makanan gorengan ya, yang digoreng-goreng. Oke, memang ya gorengan itu mengandung lemak, tapi lemaknya itu lemak seperti apa dulu gitu. Oke, jadi makanan itu kalau misalkan zat itu jika dipanaskan berulang-ulang itu akan merusak kandungan makanan sendiri ya. Jadi makan gorengan-gorengan itu ya tidak baik. Oke, selanjutnya kita ke fungsinya. Fungsi lemak itu sebagai apa sih? Sebagai sumber energi, pelarut vitamin A, D, E, dan K, pelindung organ tubuh, dan sumber asam lemak esensial. Oke, selanjutnya ke protein. Protein juga sama ya, ada protein nabati, ada protein hewani. Kalian bisa memperoleh protein nabati itu dari kacang-kacangan, dari padi-padian, dan memperoleh protein hewani dari daging, ikan, susu, dan telur. Fungsi protein untuk pertumbuhan, perbaikan, pemeliharaan jaringan tubuh, penyeimbang asam dan basa dalam tubuh, penyediaan sumber energi, sintesis zat-zat penting di dalam tubuh ya. Jadi untuk anak-anak atau dalam orang dalam masa pertumbuhan sangat penting sekali mengkonsumsi banyak protein. Contohnya kalian ya. Kenapa? Karena protein itu sangat baik untuk menunjang pertumbuhan kalian. Sesuai dengan fungsinya ya, protein itu sebagai zat pembangun. Tapi jangan berlebihan juga ya. Oke, selanjutnya di sini ada berbagai jenis reagen untuk mengetahui nutrisi dalam bahan makanan. Nah, sebenarnya kita ini harusnya praktikum ya, praktikum uji kandungan makanan. Ya, tapi apa boleh buat ya, kita langsung ke hasilnya aja. Nah, di sini ada beberapa bahan, ada amilum, gula, dan protein. Jadi, untuk mengecek kandungan amilum dalam suatu makanan, kalian bisa gunakan reagen Lugol. Reagen itu reaksi kimia ya, jadi untuk mengetahui zat tersebut gitu apakah mengandung amilum apa tidak gitu. Nah, untuk menguji amilum itu menggunakan Lugol atau kalium iodida ya. Jadi ketika satu makanan kalian tetesi dengan Lugol, warnanya berubah menjadi biru tua, berarti makanan tersebut mengandung amilum. Nah, selanjutnya gula. Untuk mengecek apakah makanan tersebut mengandung gula apa tidak, kalian bisa gunakan reagen Benedict atau Helling A dan Helling B. Nah, ketika satu makanan ditetesi dengan Benedict, warnanya berubah menjadi biru kehijauan sampai merah bata, berarti makanan tersebut mengandung gula. Begitupun dengan protein ya. Protein ini untuk menguji kandungan protein itu bisa menggunakan
biuret, reagen biuret ya. Jadi ketika makanan tersebut kalian tetesi biuret, warnanya berubah menjadi ungu, berarti makanan tersebut mengandung protein. Sebenarnya ada satu lagi ya, yaitu lemak. Untuk menguji makanan tersebut mengandung lemak apa tidak, kalian bisa gunakan kertas buram ya. Jadi kalau misalkan makanan tersebut ketika ditempelkan di kertas buram warnanya berubah menjadi transparan, berarti makanan tersebut mengandung lemak gitu. Oke, selanjutnya air. Nah, air ini tidak kalah pentingnya dengan zat-zat yang lainnya ya, malah sangat penting untuk tubuh kita. Kenapa? Karena fungsi air yang pertama sebagai pelarut beberapa jenis makanan. Oke, kalian bisa bayangkan sendiri ya, membuat kue, membuat makanan pun kalau tidak ada air ya tidak akan jadi kue ya. Sama halnya dengan tubuh kita. Jadi untuk melarutkan makanan juga kita butuh air. Selanjutnya menjaga tekanan osmotik dalam sel, mengangkut makanan ke jaringan tubuh dan menjaga keseimbangan suhu tubuh. Ya, kalau misalkan tidak ada air, nah berarti pengangkutan sari-sari makanan ke tubuh kita juga jadi terganggu ya. Jadi minumlah yang banyak ya. Minimal sehari itu 2 liter atau 8 gelas air ya. Jadi kalian minum itu jangan nunggu haus dulu, tapi karena butuh ya. Karena kalau ketika kalian merasa haus, berarti itu adalah kode dari tubuh kamu bahwa kamu sedang mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh ya. Oke, jadi harus minum sebelum dikodein sama tubuh kita ya. Oke, selanjutnya ke vitamin. Nah, vitamin tadi termasuk ke zat yang mikro ya. Dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi ya tidak boleh tidak ada, harus ada gitu. Nah, fungsi vitamin sebagai proses metabolisme tubuh ya. Nah, vitamin itu ada yang larut dalam air, ada juga yang tidak larut. Contohnya yang larut dalam air itu ada B1, B2, B6, B12 dan C. Sedangkan vitamin yang larut dalam lemak, contohnya A, vitamin A, D, E dan K. Kayak di sini ada tabel jenis-jenis vitamin, kalian bisa baca sendiri ya. Di situ ada macam-macam vitamin, manfaatnya dan sumbernya dari mana saja. Kalian bisa baca sendiri ya untuk vitamin ini, nanti takut ada soal. Oke, selanjutnya ke mineral. Nah, mineral juga sama ya, tadi dibutuhkan dalam jumlah sedikit tapi harus ada. Nah, mineral ini fungsinya untuk pertumbuhan. Ada unsur makronya, ada unsur mikronya. Unsur makro itu dalam jumlah yang banyak, contohnya natrium, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, klor dan belerang. Kalau unsur mikronya itu yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, contohnya mangan, seng, tembaga, kobalt, kromium, dan molybdenum. Oke, selanjutnya ke status gizi ya. Jadi untuk mengecek apakah status gizi kalian bisa menghitungnya dengan rumus indeks massa tubuh atau IMT ya. Rumusnya yaitu berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2. Oke, ya jadi jika IMT atau indeks massa tubuh kalian 16 sampai 18, berarti kalian gizi kurang, termasuk gizi kurang ya. Kalau IMT-nya 18 sampai 25, berarti gizinya baik. Kalau IMT-nya 25 sampai 30 berarti gizi lebih. Sedangkan kalau IMT-nya lebih dari 30 atau 40 itu berarti obesitas. Nah, contoh soalnya misalkan seseorang dengan berat badan 65 kg dan tinggi badannya 155 cm. Oke, jadi kita tinggal hitung ya. Tadi berat badannya 65 dibagi tinggi badan yaitu 155. Nah, 155-nya dulu kalian per 100-in dulu ya, dibagi 100 dulu ya. Jadi 1,55 pangkat 2 ya. Jadi 1,55 dikali 1,55 nanti hasilnya 65 dibagi hasil yang tinggi badan tadi ya. Hasilnya 27,05. Oke, jadi kesimpulannya orang tersebut berstatus gizi lebih ya, karena di situ 27 nilai MT-nya 27 ya. Oke, yang tadi insya Allah keluar di soal nanti ya. Selanjutnya ke organ pencernaan manusia.
Oke, yang pertama mulut. Jadi mulut itu merupakan gerbangnya dari makanan ya. Fungsinya untuk apa? Untuk mengunyah makanan. Agar apa sih namanya, makanan itu lebih halus ketika ditelan ya. Jadi di mulut ini ada pencernaan kimiawi dan mekanik. Kalau pencernaan mekaniknya itu ya dengan bantuan gigi dan lidah. Gigi untuk mengunyah, sedangkan lidah untuk mengaduk. Nah, ada juga pencernaan secara kimia, itu dibantu oleh enzim. Nah, di mulut itu ada yang namanya enzim amilase ya. Jadi amilase ini fungsinya untuk mengubah amilum menjadi glukosa atau gula ya. Jadi bisa kalian buktikan sendiri ya, ketika kalian mengunyah nasi dalam waktu yang agak lama, kalian akan merasakan nasi itu akan rasanya manis gitu ya. Kenapa ya? Tadi karena dirubah menjadi gula ya di mulut itu, amilum yang terdapat di nasi gitu. Oke, selanjutnya ketika makanan sudah halus di dalam mulut, selanjutnya akan masuk ke esofagus atau kerongkongan. Oke, jangan salah ya. Kerongkongan itu untuk saluran pencernaan, sedangkan tenggorokan itu untuk saluran pernapasan. Jadi jangan terkecoh. Oke, tadi makanan masuk ke kerongkongan atau esofagus ya. Di esofagus ini tidak ada pencernaan makanan, tetapi mengalami pergerakan peristaltik. Apa itu peristaltik? Gerakan mendorong-dorong makanan. Ya. Selanjutnya dari esofagus akan masuk ke lambung atau ventriculus ya. Jadi selama makanan berada di dalam lambung, makanan akan dicerna secara kimiawi. Sebenarnya kimiawi dan mekanik ya. Kalau mekaniknya itu dengan gerakan peristaltik, sama halnya kayak tadi yang ada di esofagus ya, yaitu gerakan meremas-remas makanan. Nah, sedangkan secara kimiawinya dengan melibatkan enzim-enzim pencernaan ya dan getah lambung. Jadi yang namanya di lambung itu ada dinding lambung. Jadi dinding lambung ini mengeluarkan getah lambung. Ya, getah lambung itu mensekresikan asam lambung ya, menghasilkan asam lambung dan enzim. Nah, asam lambung fungsi untuk apa? Atau asam lambung atau klorida atau HCl ya, berfungsi untuk membunuh kuman yang terdapat pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin ya. Pepsin ini fungsinya untuk memecah protein menjadi pepton. Lipase fungsinya untuk mencerna lemak, sedangkan renin berfungsi untuk menggumpalkan kasein dalam susu. Oke, selanjutnya setelah dari lambung akan masuk ke usus halus ya. Jadi usus halus itu dalam tubuh kita panjang sekali ya, ada bisa mencapai 6-8 meter. Jadi di bagian usus halus ini ada 3 bagian ya, ada duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan ya. Nah, di bagian duodenum atau usus 12 jari, kenapa dikatakan usus 12 jari? Karena panjangnya hampir 12 jari ya, atau sekitar 25 cm ya. Jadi di duodenum ini ada saluran bersama dari kantung empedu dan getah pankreas. Nah, empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak, sedangkan getah pankreas mengandung enzim atau getah pankreas ini mensekresikan enzim amilase, tripsinogen, dan lipase. Ya, jadi si amilase ini berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi gula, tadi amilum menjadi gula, sama halnya kayak di mulut. Nah, tripsinogen, sebenarnya tripsinogen itu belum aktif ya, nanti diaktifkan dulu menjadi tripsin. Pepsin berfungsi mengubah protein menjadi peptida atau asam amino. Nah, selanjutnya ada lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya ada jejunum atau usus kosong. Nah, di usus ini makanan dicerna secara kimiawi oleh enzim. Terus selanjutnya di ileum, usus penyerapan. Nah, namanya juga usus penyerapan, berarti tadi makanan-makanan yang sudah dicerna itu akan diserap di bagian usus halus. Jadi penyerapan makanan itu terjadi di usus halus, tepatnya di ileum ya. Nah, di ileum ini terdapat dinding, terdapat jonjot-jonjot usus fili. Nah, ini fungsinya untuk penyerapan makanan ya. Zat makanan yang diserap berupa glukosa, asam amino, asam lemak, dan gliserol. Itu yang diserap oleh tubuh ya. Selanjutnya ada usus besar atau intestinum crassum. Nah, usus besar, maaf ya, di sini usus halus, seharusnya usus besar. Usus besar berfungsi mengabsorpsi air, membentuk massa feses, dan membentuk lendir.
dan pelumas permukaan mukosa. Nah, di dalam usus halus ada bakteri Escherichia coli ya, yang membantu membusukkan makanan menjadi kotoran atau feses. Nah, bakteri Escherichia coli juga menghasilkan vitamin K ya, yang berfungsi untuk pembekuan darah. Oke, selanjutnya ke gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan. Nah, di sini ada kolik. Kolik itu apa? Kolik itu keadaan sakit perut ya. Karena bisa jadi karena kalian terlalu banyak makan makanan yang pedas ya, atau yang terlalu makan makanan yang terlalu asam ya, sehingga menyebabkan kalian sakit perut. Nah, selanjutnya ada malnutrisi. Malnutrisi ini keadaan ketika ketidakseimbangan gizi ya, bisa saja kekurangan gizi atau kelebihan gizi, disebut juga dengan malnutrisi. Nah, selanjutnya ada keracunan makanan. Keracunan makanan ini bisa disebabkan dari parasit ya, dari virus, dari bakteri dan lain-lain ya, atau bisa juga dari makanan yang sudah kadaluarsa, yang sudah banyak mengandung bakteri-bakteri dan patogen-patogen yang lain gitu. Nah, selanjutnya ada konstipasi. Konstipasi di sini adalah susah buang air besar atau sembelit ya. Ini terjadi di usus besar. Bisa jadi karena kekurangan minum ya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya apendisitis. Nah, apendisitis ini dikenal juga dengan usus buntu ya. Usus buntu, mungkin kalian ada yang pernah terkena usus buntu ya. Ini sangat familiar sekali ya penyakit usus buntu ini. Itu bukan disebabkan dari biji-bijian ya, tapi ya karena sebenarnya penyebab utamanya ya kurang minum ya. Terjadi penumpukan kotoran di dalam usus besar, sehingga kalau misalkan kotoran gak dikeluarin numpuk di dalam usus, yang terjadi apa? Pembusukan makanan ya secara berlebihan, sehingga menghasilkan bakteri-bakteri jahat juga yang menyebabkan infeksi. Nah, infeksi ini nanti akan di usus besar ini akan menginfeksi si usus buntu ini ya, sehingga menyebabkan radang di usus buntu kalian tuh. Oke, selanjutnya ada diare. Diare ini apa sih namanya, ketika feses kalian encer ya, karena bisa jadi disebabkan dari bakteri-bakteri ya, atau kurangnya penyerapan air di bagian usus besar. Kurangnya penyerapan air di usus besar. Selanjutnya ada gastritis, atau bisa kalian kenal juga dengan penyakit MAH ya. Nah, penyakit MAH ini infeksi dari lambung ya. Infeksi lambung. Bisa jadi karena kalian telat makan tidak teratur, atau makan makanan yang mengandung asam, pedas dan berlebihan. Itu akan menginfeksi atau terjadi iritasi pada lambung, itu yang menyebabkan kalian suka sakit sakit perut ya. Ya, kurang lebihnya mungkin sampai sini saja apa sih penjelasan ibu hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.